Karya ini membicarakan tentang bagaimana kita menghargai pengalaman-pengalaman personal kita di dalam sebuah tempat. Terus bagaimana kita membaca pengalaman-pengalaman kita saat kita berkunjung ke situs 1 dan ke situs 2 gitu. Mungkin ada narasi-narasi yang tidak terlihat di sana. Dan kami mengulik itu lewat memori-memori personal yang pernah hadir. Dan sebagai subjek yang ada di dalam karya ini, karena masing-masing performer, kita membutuhkan garis batas untuk membicarakan pengalaman yang mana gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk saat kita ada di Jogja. Oke, Jogja luas. Yang mana gitu. Akhirnya kita memutuskan kembali untuk mengerucutkan tempatnya ada di kota Yogyakarta. Yang kebetulan teman-teman yang ada di sini itu tidak ada yang tinggal di kota. Semuanya tinggalnya di pinggiran kota, di kabupaten ya istilahnya. Kita mengulik tentang pengalaman kita saat kita melintasi kota, saat kita punya pengalaman tertentu, bertatapan langsung dengan masyarakat kota dan beraktivitas di sana, mengingat kembali riuhnya kota seperti apa. Pengalaman-pengalaman itu dicoba untuk dinomorkan melalui 8 berarti ya, 8 nomor di poin lasin itu. Kemudian di situ kami merasa bahwa masih point of view-nya masih diri sendiri, masih kami melihat keluar gitu. Belum mencoba untuk berbaur dan sebagainya. Mencoba untuk bergabung iya, tapi belum menemukan polanya untuk bergabung, beradaptasi gitulah. Gagasan ini juga membicarakan tentang kecepatannya. Saat kita membicarakan pengalaman yang seperti apa, dan di mana itu kita menentukan kecepatan yang ada di kota, yang membedakan mungkin pengalaman yang lain gitu ya, di kota Yogyakarta. Yang kami temui mungkin percepatannya yang terjadi adalah soal perubahan tata ruang kota, terus bagaimana pendatang-pendatang ini terlalu banyak, yang keluar masuk ke kota itu sendiri. Nah, efeknya seperti apa? Itu yang kami bicarakan di sini. Perubahan dan akselerasi. Aku tuh suka dengan narasi-narasi kecil yang mungkin ada di dalam narasi besar. Maka dari itu, kalau aku sih berpendapat kota Jogja ini sangat banyak banget kan narasi besar yang muncul di sana. Bahkan yang mainstream sudah udah ada di alam bawah sadar gitu ya, dan hampir tidak pernah dipertanyakan gitu. Akhirnya usaha untuk mempertanyakan itu adalah memunculkan hal-hal yang kecil, narasi-narasi kecil, dan mungkin nggak coba kita bangun, mungkin hanya dimunculkan. Itulah yang mungkin agar narasi yang terlalu besar itu nggak mendominasi sedemikian rupa gitu. Polarisasi sosial. Kita butuh tempo yang hidup hari ini. Hidup hari ini. Hidup hari ini. Hidup hari ini. Ini benar-benar menantang sih, terutama di awal menggagas
karya itu menjadi sebuah bentuk ya. Kita sudah ngobrol, sudah diskusi, sudah melakukan riset dan tinggal menjadi sebuah bentuk. Itu kan kerepotan ketika kita belum tahu alih media itu seperti apa sih gitu. Akhirnya yang kami sepakati adalah udah buat aja seperti pentas biasanya. Nah, persoalannya adalah ini kan jadi semacam kerja dua kali akhirnya kan. Setelah kita panggungkan istilahnya, kita buat ruangnya, kalau di panggung dia seperti apa, baru kita mencari kalau di mata kamera akan seperti apa gitu. Aku sendiri nggak nyangka gitu, ternyata yang kerja itu bukan hanya teman-teman seniman yang dapat hibah, tapi ada tim lain yang ikut ke dalam karyanya dan memberi pengaruh terhadap bagaimana kita melihat karya itu lewat kamera kan. Media ini kalau aku pribadi menanggapi dengan perasaan yang menerima lah ya, kayak situasinya memang seperti ini, pilihannya adalah kita tetap bergerak atau tidak gitu. Dan aku makna ini ya sangat sederhana aja gitu, ini di momen seperti ini aku tetap ingin berekspresi, aku ingin tetap membuat sebuah kesenian gitu, pertemuan kesenian yang memungkinkan untuk kita berjalan bersamaan dengan situasi gitu. Bukan dihalangi akhirnya dengan COVID ya, dengan virus. Kalau aku sih sangat-sangat terbantu dan sangat senang sekali dengan pengalaman ini gitu. Terutama di era COVID yang hadir saat ini, hibah seni di PSBK tidak membatalkan acaranya, tapi memberikan solusi yang lain yang tentu saja kami sebagai penerima hibah akan bernegosiasi dengan karya yang akan dijadikan bahan. Tapi itu solusi yang sangat diperlukan untuk hadir di era yang seperti ini. Tidak serta-merta untuk meng-cancel atau ditunda, tapi ada solusi-solusi lain. Aku sangat bahagia dan senang gitu ya